tapi dibatasi mung tilu panaros ya bakat sok ngebade naros dia mangga dibatasi mung tiluan sok dipalih mana heula tidak kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kanggo sabana penyampaian kita dari salat Ahlussunnah wal Jamaah barawi kanggo sesi salanina nyaeta tanya jawab. Jadi aya bade taroskeun nu berkaitan sareng pembahasan kitab ayeuna atanapi nu dilaraskeun masalah yang berkaitan sareng masalah sanesna mangga sabar season dua season. Kanggo season pertama 3 orang penanya bahagia 3 penanya dan 6 orang penanya mangga disadiakan kanggo season kanji kanggo 3 orang penanya manawi anu bari ditaloskeun mangga bebas ini berkaitan sama masalah keagamaan selain tina pembahasan kita anu ayeuna dibahas guru-guruan sadayana babagi jadi Abdul Hamid. Mangga kanggo 1 orang penanya Kedua pada angkat tangan pada yang nu pertama Pak Guru Asep Katilu Asep aya ibu-ibu anu pada naraskeun mangga bebas bertanya. Saran Kang Yayan di Garwangi suka ibu saran guru-guruna Bapak Guna mana Bapak Guru BBM. Atur nuhun kamsa masa waktos kanggo sesi pertarosan. Sing kuring di dieu aya nu bade ditaroskeun nuhun penjelasan aya ilmu nu ditaroskeun Pak. Anu kahiji tadi tos disebutkeun ku bangsa ayeuna regina bayi anu lahir karena punya bukan langsung masuk surga kan gitu jaminan kita gitu Lamun mau maksudnya surga kan gitu. Ketika itu teh si orang tua teh bukan Islam pamina Buddha teh Katolik lah segala macam di luar Islam kita dapat langsung surga itu upami orang tua bukan Islam kita apa misalnya dapat nuka izin lah kita sareng anu kadua upami urang di hiji piluhuran atau istri di urang sok kadang-kadang saudara memberikan istilahna naon namanya teh ngaran ke seseorang teh saenakna tapi jadi terkenal dan membuat orang itu menjadi menghasilkan mas bahasana itu tapi anu namanya eta dosa saudara gitu nih Pak sapertos kieu salah satu contoh lah namina Hercules anu istilahnya jeger tanah abang anu namina Hercules Pak itu terkenal punya kekayaan segala macam melebihi lah pokoknya mah itu karena apa dikatakan bahwa itu Hercules kan gitu. Kunaon Hercules karena orang kuat menurut istilahnya bahasa orang Yunani kuno apabila orang itu kuat namanya Hercules gitu Pak. Jadi orang kuat menurut istilahnya peradaban Yunani kuno namanya Hercules mana disebutnya Hercules orang kuat di tanah abang. Nah, kan menghasilkan Pak ketika dipanggil Hercules mereka ungut-ungutan sedikit gitu tadi. Tapi ketika dipanggil Ahmad nama sedikit makanya bagi dia mungkin menghasilkan Pak. Tapi kunaon bagi yang memberikan penghasilan kawannya dosa akan gitu ya Pak. Paling itu Pak, luka 2 Pak. Luka 3 dari Pak, iya Pak. Kehidupan di alam dunia itu hanya sementara, gitu kan.
itu kehidupan yang bukan sebenarnya. Jadi kehidupan anu bener memang di akhirat nanti itu dah. Emang upami di alam dunia teh berarti kehidupan teh sebenarnya Pak. Nah, kumaha maksudnya teh? Nah, menurut Bapak anu bener nama kayak di akhirat anu bener nama itu berarti kurang benar berarti kehidupan di alam dunia teh. Jadi kadang-kadang abdi sok hayang naroskeun Pak anu hal anu kali teh. Maki kehidupan yang sebenarnya nanti di alam akhirat. Berarti ketika kita dalam hidup di alam dunia kita bukan yang sebenarnya kan gitu lah. Kita mau dijelaskan saat ini dosa kurang sabeneran teh. Nah gitu kan. Itu apa gitu Pak. Terus anu salajengna deui Pak itu Pak anu Iya Pak. Tuh saya kira Pak ini sama Tapi dia buat video ya. Oh, iya diskon Pak, kami tadi yang bahasa itu Pak. Diskon dong. Kalau Pak Buman yang Pak. Seperti Pak, upami kurang di alam dunia Pak sering kehidupan kita tanpa pasti alam kehidupan anu kita berperilaku. Tapi hoyong upamina biasa milih apakah mendingan orang diampura tidak segala dosa atau nabi mending orang di istilahnya dibalas tidak segala amal kasihan orang Pak. Mending milih mana kita? Apakah mending orang dibalas amal kasaya atau nabi mending dihampura tidak segala dosa Pak? Umpamanya milih gitu Pak. Hatur nuhun Pak. Eta Pak hatur nuhun walaratna sia hapunten syukurna eta kumagi abdi bukan istilah kukabola kuring Pak. Hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekilas gitu. Dari dijawab belanya. Pertanyaan pertama, putra Jalmi non muslim. Ayat tahu mami orok, gambil nama tak balik. Tului maut, eta di mana? Eta engke akhirna tetap di surga. Di surga teh tugasna jadi pelayan. Disebut wildan dalam Al-Qur'an itu disebut wildan. Wildan itu anak-anak pelayan surga. Jadi ulah khawatir Bapak Ibu engke di surga aya pelayan-pelayan gratis teu kudu dibayar. Nyata barudak-barudak anu maot dina kayaan masih tacan balik. Upami putra urang ngalayani ka urang ditambahan ti batur gitu. Terus pertanyaan kedua tadi non Pak Bu? Pemberian nama kita teh menjadikan mulu di pasien nama kita teh istilah nama teh nama balik itu teh jadi nanti menghasilkan uang Pak. Satu ya sisi lain dosa bagi kita orang kendaraan paling baik gitu Pak. Jadi pertarosana upami jalmi di pasien nami Hercules jadi bunga gitu tapi menghasilkan piraku mau di pasien nami Hercules jadi menghasilkan tapi mainan menghasilkan Pak, ketika mainan muncul deh jadi resepnya sendiri kayak gitu Pak. Tapi menghasilkan itu dosa tidak orang paling baik. Jadi maksudnya hukumnya kumaha gitu. Ya hari nami-nami penghinaan itu kan tetap dosa. Asli-aslinya penghinaan mung anu dihinana lami-lami resepeun, itu mah
terserah dia, tapi tetap namina penghinaan kan gitu ya. Asli-aslina. Pan seureunya jalmi anu ku saking sering-seringna disebut aya jalmi disebut namina teh munding. Lami-lami lamun teu disaur ending teh teu resep. Jadi lamun disaur ending resep gitu. Nah itu pertama kali anu mewujudkeun nami munding itu berarti kan penghinaan. Niatna itu ngahina. Kebenaran burakna hideung pendek gede kawas munding pamana gitu. Jadi naon namina teh hindarkeun ngadamel naon nami-nami ieu teh lakop hukumna haram membuat lakop kepada orang lain yang lakopnya berbentuk penghinaan. Tapi lamun lakopna sae nya sae. Misalkan jalmi kasep atau disebut bagus, disebut cecep, tenaon-naon. Terus pertarusan katilu, Paku pertarusan katilu. Anu perkawis ieu Kang Haji, anu perkawis seperti di Tanah Abang kan Hercules gitu maksudnya. Kan sok aya iuran di toko-toko gitu kan. Ketika dia memberi terus disalahgunakan, apakah yang memberi itu termasuk kepada ikut melaksanakan dosa itu atau tidak gitu Jadi premannya ya, preman sok narikan dana keamanan di toko-toko tinu daragang gitu ya. Nah itu kan pemberian itu statusnya dalam keadaan darurat terpaksa atau nabi ente gitu. Lamun dasarna mendukung karena perbuatan mawon ya berarti dosa. Tapi lamun dasarna demi menyelamatkan, lamun teu masihan iuran akhirna bakal kena musibah, ya tenaon kanggo menyelamatkan diri. Tenaon. Soalnya teman sami sareng dipaksa. Orang dipaksa itu kan dihampura dosana. Tapi kedah niatnya tergantung niat. Umpami niatna mendukung ya dosa gitu. Karena seneng karena apa? Eta bae maksudna dina Hercules tadinya. Terus posisi Kang Haji, apakah kita mending posisi dihampura atau diterima segala amal? Jadi kalau bisa pilih apakah mending dihampura atau mending ditampi segala amal gitu maksudnya. Jadi itu mual mungkin orang dibiasakan milih nu kitunya. Sebab sadayana manusia itu pasti dosa, pasti boga amal nu jalmi nu beriman. Tapi lamun para ulama itu mengatakan lebih seneng ngalakonan dosa tuluy dihampura. Sebab jalmi kapan taubatna diterima itu seperti jalmi anu tidak berdosa sama sekali. Mangkaning yang jadi jalma tidak berdosa itu sangat tidak mungkin. Jadi harapan para ulama itu lebih baik dosa diampuni. Bahkan seueur para wali anu naik pangkat wali gara-gara dosa heula. Numawi lamun urang tapi dosa anu tadi haja gitu. Urang kadang gawis tidak sengaja ujung-ujung ngalakonan dosa. Itu ulah sedih, ulah hanjakal, ulah menyesal, ulah putus asa. Ya enggal we tobat. Dosa itu obatnya hanya satu, yaitu taubat. Semakin sering tobat, kadang-kadang malah tingkat kewalian naik. Dosa deui, tobatan deui, terus dosa terus. Jadi ulah, tapi ketika tobat ulah punya niat gerek dosa deui lagi karek ditobatan deui itu masalah. Tobat kan syaratna niat moal deui kan gitunya. Dina hate teh pokona aing mah moal deui bageuna. Aing ternyata kitu deui bae. Namina jalmi teh nya tobat deui bae. Engke tos tobat nya kitu, pokona aing mah moal bae kan. Aing bak kitu deui bae. Nya tobat deui bae. Dan nu jelas urang mah pokona upayakeun masuk alam akhirat ulah punya dosa.
Nggih insyaallah selamat masuk surga. Lamun masih dosa, nah ini nunggu barokahna doana anu masih harirup. Mana urang teh ulah eureun-eureun ngadoakeun sepuh-sepuh urang sadayana dihampura dosa. Jadi lamun ngadoakeun teh Rabbi firli ulah sakitu bae teruskeun waliwa lidayya. Ya Allah Gusti hampura abdi sareng sepuh-sepuh abdi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika seorang anak senang ngedoakan seperti itu, eta aya dua keuntungan. Keuntungan pertama, dia mulia di akhirat. Keuntungan kedua, engke manehna bakal didoakan ku anakna. Itu pasti. Jadi sejauh mana kesetiaan orang kepada orang tua kita, maka sejauh itu pula kesetiaan anak orang kepada kita. Kita senang muliakan sepuh, anak orang bakal muliakan ke orang. Jadi lamun aya jalmi mengeluhkan anakna nyalutak, ulah salahkeun ka saha, salahkeun bae awak sorangan. Baheula kumaha ka sepuhna. Mana lamun boga anak rabik, akhlakna jelek, ya dibina samampuna ngan nu loba maca istighfar. Ari beungin tong eureun-eureun maca istighfar. Nah istighfar naon? Dosa kunaon dibasian anak anu nakal. Kadang-kadang aya nu istighfarna 10 tahun kakara dikabul ku Allah. Aya Imam Asy'arani. Imam Asy'arani itu wali masyhur. Anjeunna gaduh putra nakal. Di ikhtiaran, di riyadhohan, di nasehatan, di pasantrenkeun, diajar ku ilmu sagala, tetep nakal. Anjeunna skeder, padahal wali katanya. Akhirna anjeunna teh dongkap ka guruna nungkeun di pasien saran. Naon saran guruna? Hiji, ulah boga rarasaan bahwa ente bisa nyolehkeun anak. Sebab nu bisa nyolehkeun anak mung Gusti Allah. Ayeuna kumaha? Kembali we ka Gusti Allah. Anak maneh serahkeun we ka Allah. Ge beres urusanna. Akhirna naon? Imam Sya'rani putrana disanggakeun ka Gusti Allah, anjeunna masta istighfar karena dosana lancangna anjeunna merasa bisa nyolehkeun anakna. Begitu diserahkan ke Gusti Allah, soleh. Jadi naon namina teh tadi masalah putra anu solehnya. Mudah-mudahan urang sadayana anakna saleh sadayana. Amin ya rabbal alamin. Tilu bae nya tadi. Nu kaopat tadi nun pertanyaan kaopat. Iya haji yang pertama. Yang anak nama meninggal waktu begitu keluar. Posisi orang tuanya non muslim. Batas yang jadi pertanyaan posisi orang tuanya seperti apa nanti? Ari non muslimanya pasti dibenduan ku Allah moal bisa keng rahmat Allah. Jalmi enta Islam, anu enta Islam itu moal kenging rahmat Gusti Allah. Walaupun putrana masuk surga moal bisa narik orang tua. Soalnya syaratna masuk surga kudu beriman. Lamun teu beriman moal bisa. Sekali ngahampangkeun. Lan Sekali ngahampangkeun karena adabna ada hampang gitu berarti. Jadi pokoknya pangcila-cilakana jalmi di akhirat anu teu kenging rahmat Gusti Allah. Segitu we pokoknya. Jadi anak sanaos kumaha oge lamun sepuhna tetep tidak beriman, ya tetap bisa nulungan. Entah saya di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sadayana khusus bersama guru
dia sikuring ya kumaros mana perterusan dia kan kalau sikuring masyarakat di Kalimantan tali kemarin dia kayak upi gitu ya namanya masyarakat. Nah dia bertentang orang sesaran sakarapi badan dengan sasi Ramadan sikuring badan naroskeun ia sasi Ramadan punaon itu kalau karena asyurul hurum sasi kan terus asyurul itu sasi Zulqa'dah, Muharram, sasi sedangkan sasi Ramadan itu kan syahrul Ramadan allati yunzila fihil Quran itu kan asyurul hurum. Harus satrasna panutan ieu kanggo kami anu disuntik atau nanti diopname menuju puasa dia batalkan karena puasa atau itu. Terus atasnya ia kan kurang mengenal kaudu dan sok dianjurkan naon teh kamu nanti saya kapan ngabung terus naon teh sepil terasnya bolong-bolongan eta dari sebelum hoyong terang batasanana supados henteu ngabatalkeun kana puasa urang ieu batasan wikang kudukeun ka kumaha eta contoh sapertos ka kamu ieu ke kamu batasanana duikeun ka mana si cai teh gitu kan terus atuh pangambung ngingseun cai kana pangambung ieu ngingseunna batasanana duikeun ka mana terus atuh kamu cepil kitu cepil ieu batasanana duikeun ka mana terus andaikan upami kalbetan cai sepil kalbetan cai itu dukeun ka ngabatalkeun kana puasa. Terus atuh punten kanggo naon kanggo kabudatan ieu kabudatan anu mata paksana dina bobersihna pakinten ya ieu dina bobersihna anu mata ngabatalkeun teh bobersihna anu sapertos kumaha. Kita panjatkan pertausan disikurin. Hatur nuhun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi akan pertanyaan anu kahiji ngenaan posisi bulan Ramadan kenapa tidak masuk pada Asmaul Hurum. Padahal tadi disebutkan bahwa Ramadan itu posisinya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Pertanyaan yang pertama, Ashhurul hurum minha arba'atun hurum. Jadi Ashhurul hurum anu dinas ku Allah dina bulan jumlahnya 12 itu anu dimuliakan ku Allah opat, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Lah itu gaduh keistimewaan sadayana, kemuliaan sadayana. Lah adapun Ramadan kenapa antum masuk kana Asyurul Hurum? Jadi teman khususnya apa? Amun Rajab Syahrullah harus Syahrul umat kan bedanya gitu aja jadi gitu. Kan ada ayat Syahrullah Syahrul berhubungan ini Syahri jangan mencari Sa'ban Syahri dan Rasulullah. Amun Ramadan Syahrul umat. Jadi ayat hadis menerangkan bahwa Rajab, Sya'ban, Ramadan tilu bulan anu berturut-turut. Ayat hadis menerangkan bahwa Rajabu Syahrullah. Rajab bulannya Allah. Artinya Allah menurunkan hampura kepada semua orang yang berdosa asal mau tobat di bulan Rajab, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'banu atau ada Sya'ban itu syahri kata Nabi. Ramadan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Makanya disepakati bulan Sya'ban itu bulan sholawat untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan untuk Ramadan itu syahru ummati, bulannya umatku kata Nabi. Artinya di bulan Ramadan itu oleh para ulama dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran. Karena itu bulan gampangnya mengunduh marema pahala. Dan jadi keterangan anu persis napisan kenapa anta dimasukkan ke Asyurul Hurum itu tacan kapendaknya apunten ge sanes waktos Nek kabeh tekan sikap kabeh lah. laras sementawis. Terus kedua, ketika kita sedang berpuasa, terus ada pertanyaan, kalau kita diinfus misalkan satunya atau disuntik vitamin misalkan kan, ini kan posisinya batas bukan di tempat yang biasa kita masuk makanan atau segala macam yang lubang-lubang itu, apakah bisa membatalkan pada puasa atau tidak? Disuntik infus. diimbus. Jadi disuntik itu memasukkan sesuatu obat ke dalam tubuh, itu jelas membatalkan puasa. Kita acan ayahnya dina kitab ayat perincian anu seperti dina kitab lamun masalah fikih itu kedah ayana naminate kedah jelas sumbernya.
kayak insyaallah jawaban perincinan ke di ku abdi di share dina grup dina nyandak dina kitab naon teh no Habib Zain bin Smith naon ngaranna naon eta aya perincianna masalah suntik. Terus pertanyaan katilu tadi masalah ombehnya. Berkaitan sarang posisi madmadhah istinsyak di bulan Ramadan batasannya seperti sampai mana gitu kan. Jadi masalah istinsyak sarang madmadhah itu batasna zahir ya. Jadi ketika masuk ke batas batin maka batal. Dari bayanu hati zahir batas dohir dalam mulut itu makhrajul ha. Jadi ketika sesuatu yang bukan dari dalam masuk melebihi melewati batas makhrajul ha. Ha itu coba diacakan nyalira ha sana kho-nya ha. Maka itu berarti batin. Kalau di luar makhrajnya ha itu disebut zahir. Seperti makhrajnya hamzah ha. Kalau makhrajnya kha itu zahir ya. Ketika ada umbel yang turun dari kepala harusnya kan dikeluarkan dibuang. Ketika sudah nyampe kepada kha itu sudah zahir, tidak boleh ditelan. Tapi kalau masih di dalam makhrajnya ha itu masih dalam ditelan lagi nggak apa-apa. Itu yang yang ada dalam kitab fikih ya. Kalau di dalam hidung itu batasnya muntahal ghalsamah wal khaysum. Jadi nyampe ketika kita menyedot air pakai hidung itu ada yang masuk ke ke tenggorokan, ada yang tidak. Nah itu batasnya di situ. Ketika kita nyedot dalam hidung kemudian airnya nggak terus ke tenggorokan itu berarti masih di luar. Khaysum benar. Terus pertanyaan yang ketiga masalah bebersih berak ya. Berak itu menurut ulama sebaiknya ketika puasa itu beraknya malam, tapi sebaiknya aja. Artinya ketika beraknya malam hari itu lebih baik daripada waktu siang. Karena ketika ke malam hari kita bebas, ngombehan tuh bebas. Tujuannya li alla yasila sya'un la jaufin jauf masrabati, supaya tidak terjadi ada air yang masuk ke dalam masrabah. Masrabah itu bahasa Jawanya bool. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Bool sama ya. Tapi
Tapi kita tidak diperintahkan secara wajib untuk berak pasti waktu malam, karena berak itu kan nggak bisa direncanakannya. Hari itu wayah keluarnya dikeluarkan baik. Ngan berarti kudu hati-hati. Lah itu masalah hati-hati itu yang penting kita tidak sengaja memasukkan air ke dalam bool gitu. Yang penting dibersihan ya udah. Jadi kita yakin saja bahwa tidak ada yang masuk ke dalam bool gitu. Lah yang jadi masalah bagi orang yang punya penyakit apa? Ambien ya. Itu kan boolnya keluar. Seperti saya itu juga punya penyakit seperti itu. Maka dengan kembalinya bool ke dalam lagi itu tidak batal. Atau dikembalikan dengan jari supaya masuk lagi, itu tidak batal. Karena itu terpaksa. Kalau sengaja memasukkan jari ke dalam dubur, tidak dalam keadaan mabsur, tidak dalam keadaan punya penyakit ambien, itu batal puasanya. Tapi kalau karena memasukkan apa itu bool supaya masuk lagi, maka itu dihampura. Itu diantaranya apa hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan puasa. Nanti masalah suntikan akan saya share di grup di dalam kitab apa itu apa namanya? Bukan yang Ibrahim bin Sumit apa itu? Takriratus Sadidah. Takriratus Sadidah. Itu nanti tolong dibuka, di sana ada, barangkali ada yang menemukan di share saja. Dalam Takriratus Sadidah itu jelas masalah apa itu? Masalah suntik. Lan kumaha? Batasan cepil. Tepi. Cepil itu wah kudu ngaji kitab ya. Saya berpendapat itu guru batasan cepil anu kaki ngali kurencana tapi lain kuat mas eta batasna. Pangabu anu kaki ngali kurencana itu hari karet tak lain kuat nah anu kuat nama berarti batas mata. Maka bahkan sakira kelan orang lain yang bisa mengerjakan pangabu mereka hendak mereka melaksanakan persenatan sama kegagalan kita bisa itu apa mas kan batas sekian mas bukan mah mungkin anak kuat malika ditinggal di kurang sangat datang kuatnya berarti yang colok ada di tinggal di sana pertanyaan sangat dia mau pangamu tinggal di bahan karet itu benar atas orang kuat yang termasuk untuk obatnya ada obatnya berapa bulan dia walaya segala macam. Jadi batasnya cepil itu memang yang kelihatan itu berarti luar, yang tidak kelihatan itu dalam. Kalau apa hidung lah tidak. Hidung itu batasnya khaisum. Ketika kita menyedot air dalam wudu, asal tidak terus. Kita kan diajar ya nyedot cuma nyampe ini kita tiupkan lagi. Itu tidak masalah, tapi sebaiknya ditinggalkan kalau sedang puasa. Soalnya dikhawatirkan masuknya air ke dalam hidung. Jadi buat lagi wajib. Sudah cekap penting.
Kayaknya kalau sakti juga sekat. Oh, Ya, kerja Pak. Kerja Pak. harusnya jauh di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kan ada terus catatan tadi gelombang pertama. Dan ngaji minum kumaros di nomor kali zakat fitrah itu aya anu namina amil. Dan sauna tugas amil teh anu ngumpulkeun sangat mabanaskeun. Terus abdi kumaros teh saha anu berhak nunjuk eta jami jantan amil. Tidak lagi di zaman ayeuna aya sakelompok jami anu amil-amilan lah gitu baiknya. Misalnya abdi gaduh madrasah, anak-anak santri itu zakatnya teh abdi, sedangkan abdi teu ditunjuk teu gaduh SK amil gitu. Eta abdi nampina jadi bingung gitu, abdi amil sanes gitu. Bising mustahik. Saha jamnya berhak ngangkat jantan amil. Terus amil itu sebatas mana gitu. Lalu upami di desa itu ada ditunjuk teh sauna ditunjuk teh esa, ditunjuk ku bapak kepala desa. Sedangkan anu di kampung mah anu lagi di kampung di Tanjung Kampung gitu kan. Jadi biasa diabdi di kampung-kampung itu aya yang menampung. Nah eta mah teu ditunjuk ku kepala desa. Atau leres eta teh bahasa protoskeun gitu. Terus memang kepala desa itu punya hak kanggo nunjuk kesra janten amil gitu. Eta poin salah satu abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat fitrah itu unggal tahun jadi rame baik. Itu kaciri bahwa di orang teh masih falakir kene. Ya. Zakat fitrah itu kan sakedik 2,5 kilo. Sakedik pisan. Nu ageng mah zakat mal. Zakat mal mah ageng. Nu mawi aya sebagian ulama anu mengatakan bahwa berlakuna wal amilina 'alaiha itu untuk zakat mal, bukan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu tugasnya diberikan ku sorangan. Nu kewajiban sorangan, soalna dalam hadisnya atu zakatul fitri gitu ya. Bayarlah zakat fitrah. Jadi ada ulama anu ketat mengatakan bahwa amil itu yang berlaku hanya di zakat mal. Cuman wis kaprah di urang aya rame-rame zakat ngan zaman lebaran bae, hari zaman panen teu aya nu zakat. Jadi akhirnya rame ngebentuk panitia hari zakat fitrah. Nah, panitia itu termasuk amil atau bukan? Aturan amil itu harus resmi diangkat dari pemerintah. Itu aturan resmina. Dan tugasnya yaitu mengambil dan mendistribusikan. Kalau yang butuhnya 2 cukup 2, lamun butuhnya 3. Dan upahnya amil itu adalah ujrah misil, bukan bagian. Jangan dikasih bagian seperti orang fakir miskin. Ketika dia kerja 1 hari, kasih upah 1 hari. Kerjaan 2 hari, kasih upah 2 hari. Amil itu namanya kan mananya kerja. Amil itu pekerja, jadi upahnya upah kerja, bukan bagian asnaf, ya. Dan kalau aturan-aturan dalam fikih, amil itu yang mengangkat adalah pemerintah yang resmi. Lah kalau misalkan kita kiai banyak yang datang zakat, kalau sampean itu mustahik ya tinggal diterima aja. Mustahik misalkan dari kalangan fuqara atau masakin atau apa? Gharim pasti lobanya gharim. Kalau sabilillah itu masih diperdebatkan, debatable gitu.
Jadi sabilillah itu ada yang mengatakan sabilul khair. Yang mengatakan sabilul khair dibantah lagi bahwa sabilul khair itu sangat umum, tidak ada batas. Semuanya baik. Jamaah itu juga khair. Berarti imam sholat nanti juga berhak dapat zakat. Jalan itu juga baik. Berarti yang bangun jalan nanti dapat zakat. Gak terbatas, itu terlalu luas. Sehingga sabilillah adalah khusus untuk orang-orang yang berjuang membela agama Allah yang tidak dapat gaji dari pemerintah. Itu kalau yang dapat gaji tidak boleh dikasih zakat, enak baik. Gaji ongko, zakat ongko. Jadi kalau ibnu sabil itu musafir. Kalau kiai kan senang jadi musafirnya. Ketika mau berangkat ambil zakat gitu. Mau berangkat lagi ambil zakat gitu. Nanti lama-lama habis. Lah kalau ternyata dirinya bukan mustahikin, ya statuskan diri Anda sebagai wakil. Wakil apa? Wakil menerima zakat, nanti sampean distribusikan kepada mustahik yang benar. Tidak usah ditolak itu, kepercayaan itu ya. Makanya masalah zakat itu jangan dibikin rumit. Dan masalah panitia itu bukan amil ya. Panitia itu kalau tidak dapat SK dari pemerintahan ya bukan amil. Kecuali kalau di SK oleh Pak Kuwu, dari Pak Camat atau dari yang berkepentingan, maka sah menjadi amil. Tapi sebaiknya zakat fitrah tidak usah diamilan. Zakat fitrah itu kecil, cuma 2,5 kilo, mangkara dijebreng kalau jebul panitiana 20. Ini tadi dikasih jatah semuanya. Fuqara masakin KB. Ya kalau memang dia fakir miskin tidak masalah. Jadi kalau sudah yang namanya zakat, jangan kabita. Harusnya kita itu melihat zakat itu harusnya bukan kabita, tapi malah kepengen memberi zakat gitu. Itu salahnya umat Islam, itu senangnya mendapat zakat. Ketika kita senang dapat zakat, itu berarti Anda potongan-potongan fakir miskin, bukan potongan kaya itu ya. Jadi harus bangga ketika kita bisa zakat. Jangan bangga ketika kita dapat zakat. Jangan dianggap kerjaan orang. Soalnya kata Nabi, zakat itu ausakhun nas, reget masyarakat, kotor masyarakat itu. Bahkan bagi Ali Muhammad, keluarga kanjeng Nabi Muhammad, itu diharamkan menerima zakat. Tapi bagi orang yang fakir miskin ya bukan kotor, ya halalan thayyiban itu. Nah, nanti Anda fakir tidak mau menerima zakat, katanya itu apa? Ausakhun nas, ya salah. Bagi orang fakir halalan thayyiban, bagi orang kaya itu apa? Ausah, kotoran gitu, jangan dimakan. Jadi kalau di dalam undang-undang zakat itu sudah tertera bahwa peraturan amil ada yang UPZ apa itu yang begitu itu ya, itu resminya seperti itu. Dan upayakan di desa Pak Kuwu ya, kalau panitia zakat itu upahnya upah kerja Pak. Jangan semua yang terlibat pelindung, penasihat dapat jatah semua. Biasanya pelindungnya Pak Kuwunya kan ya. Bangun jangan nerima zakat itu. Jadi wajib kuat masa. Jadi benar-benar zakat itu didistribusikan kepada mustahikin yang ada di tempat itu. Udah jelas ya? Nah, mangga. Punten. Mangga. Punya kesadaran bahwa yang mengangkat ambilin desa itu bukan Paku. Jadi pemerintah menunjuk Bajnas itu untuk mengelola zakat maupun zakat fitrah. Bajnas Kabupaten menunjuk UPZ kecamatan, termasuk suku UPZ desa, dan SK
majelis itu satu orang dari satu orang. Kalaupun di sub-sub itu diperintah berarti diperpanjang tangan dari amil desa. Biasanya yang lebih mudah koordinasinya biasanya Pak Kasih Desa atau Pak Tim. Tapi di sana desa yang itu kecil juga. Ada sebagian desa yang mungkin karena lebih paham, lebih cocok, lebih kompatibel desa. Tapi itu di desa. Ada di sub-sub musola itu sub-sub aja namanya Pak. Ya nama diperintah tuh ambil di desa, pemimpin desa, orang tingkat. Misalnya sekarang mesin RT, jadi saya ambil itu apa? Ambil desa mungkin ditunjuk Badan Kabupaten. Mari itu ambil. Terus mereka kayak Pak, uangnya hanya sekedar panitia, berarti tidak punya hak kami membagikan. Mohon yang berhak kebaikan ambilin. Mungkin itu ayat kebijakan di Bangkosan lagi. Ambilin dengan bentuk panitia mungkin desa sama ngabukna makanya sanes bagian dari ambilin hanya membantu pekerjaan kasih desa. Karena kita Bangkosan pada bulan ambilin. Mari upami jamran punya lira, kurangnya menggunakan jumlahnya terus pakai 2,5 kilo kalau sakurang uang sa RT, sakampung, sa desa, sakacamatan, kabupaten kira itu. Maka di belakang pemerintah malah dengan dinas masih SK ambil per desa satu. Misalnya ada menggambar besar ambil di desa. Mana gitu? Secara administratif peneta bayar. Atau kepala kapal para konstitusi Jadi undang-undang zakat aturannya seperti itu, bahwa zakat di kabupaten dipegang oleh Basnas kabupaten. Dalam struktur organisasinya kecamatan ada UPZ, ada sub UPZ ya. Saya nggak pati paham begitu itu. Cuman kalau dalam aturan fikihnya, jadi amil itu harus orang yang ditunjuk diangkat oleh pemerintah. Nah kalau dalam hal ini Basnas sebagai orang yang dikasih mandat oleh pemerintah untuk mengangkat amilin, nah itu sah juga. Itu namanya naibul imam. Jadi pengganti penguasa yang berwenang mengangkat seorang amil. Dan itu tinggal sebaiknya dari KUA juga memantau amil-amil, pilih orang yang benar-benar kredibel atau orang yang tahu hukum minimal ya, dan jujur supaya pendistribusian itu baik, lancar. Soalnya sering terjadi sesuatu yang kurang pas dalam pendistribusian zakat di kampung-kampung kadang-kadang. Jadi amil secara resmi adalah yang diangkat oleh pemerintah. Dalam fikihnya seperti itu. Makanya terima kasih kepada pemerintah yang sudah ngatur sedemikian rupa dan kita membantu. Dan kalau kiai dikasih zakat jangan dilarang Pak Kawa. Kiai dapat zakat jangan dilarang. Kata saya tadi, kalau dia memang mustahikin tinggal diterima aja, dimasak aja. Kalau dia bukan mustahikin berarti dia statusnya sebagai wakil. Ngomong kanu mere zakat, iya uing ngawakilan ente kayak dibasikin kanu mustahikin. Ari daek mah, ari embung kaditukeun bae entong kadi terarajin ngabagina. Da simkur namun diantaran zakat mah ditolak. Capek-capek ngantar-ngantarkeun beas. Ngabikeun nu nyari bae kuring ban keluargana 14. Yang ngantarkeun 14 itu capek. Dan kitu bang itunya entos pertanyaan cekapnya. Di akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.